Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tiga Temangan Tauhan episode yang ke-55. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, Wirosono dengan bersungguh-sungguh menyaksikan perkelahian yang menegangkan dari kedua orang tersebut. Matanya hampir tak pernah lepas mengamati perkelahian yang terjadi. Meskipun demikian, Wirosono tidak melupakan perannya bahwa keberadaannya di tempat tersebut hanyalah seorang gembala. Wirosono tetap memperlihatkan kesan kecemasannya melihat perkelahian antara Ki Kebu Ireng dan Satiwo. Sesekali ia melemparkan pandangannya ke arah kambing-kambingnya. Ia bersyukur bahwa kambing-kambingnya ternyata berada pada jarak yang tidak terlalu dekat dengan medan perkelahian, sehingga perkelahian yang terjadi tidak sampai membuat kambing-kambingnya ketakutan. Sambil terus mengikuti pertempuran yang semakin menegangkan, diam-diam Wirosono mencoba memperhatikan tata gerak dari anak muda yang menyebut dirinya bernama Satiwo tersebut. Pada awalnya ia menduga bahwa ilmu yang dipergunakan Satiwo merupakan jalur ilmu yang bersumber dari perguruan Selo. Sejauh yang diketahuinya, para pewaris ilmu perguruan Selo memang dikenal mempunyai kemampuan gerak yang mengagumkan. Sebuah kemampuan bergerak laksanakan sebuah kilatan membelah angkasa. Dan anak muda yang bernama Satiwo itu pun mempunyai kecepatan gerak yang sedemikian. Berkaitan dengan perguruan Selo, tiba-tiba saja Wirosono teringat pada satu peristiwa yang secara tidak sengaja pernah disaksikannya. Dalam sebuah pengembaraan yang dilakukannya, ia berkesempatan menyaksikan perkelahian seorang anak muda sebayanya melawan dua orang gegeduk yang berniat membuat kekacauan di satu tempat. Dalam perkelahian yang terjadi, anak muda itu pun juga menunjukkan kecepatan geraknya yang mengagumkan. Pada saat selanjutnya, ia baru mengetahui bahwa anak muda pilih tanding tersebut ternyata salah satu murid dari perguruan silat yang dikenal dengan nama Pemanahan. Perguruan Selo sendiri merupakan sebuah perguruan yang keberadaannya cukup disegani karena ketinggian ilmu kanuragan yang diajarkannya. Demikian tinggi ilmu yang tersimpan di dalam perguruan tersebut telah membuat nama perguruan Selo mengemandang jauh sampai ke seluruh pelosok Demak. Untuk beberapa saat selanjutnya, Wirosono masih terus mengikuti perkelahian dari kedua orang tersebut. Sesekali Wirosono mengerutkan dahinya ketika melihat beberapa gerakan dari anak muda bernama Satiwo. Wirosono benar-benar tertarik dengan kemampuan yang dimiliki anak muda tersebut. Gerakan yang dilakukannya terlalu sederhana dan tidak memperlihatkan adanya ciri-ciri khusus yang dapat dijadikan petunjuk untuk menelusuri dari manakah jalur ilmu itu berasal. Namun aku meyakini bahwa ilmu yang dipergunakan anak muda tersebut bukanlah ilmu dari jalur perguruan Selo yang kawentar itu. Desis Wirosono di dalam hatinya. Berdasarkan keterangan dari gurunya, kecepatan gerak ilmu perguruan Selo mempunyai sifat yang lebih mantap dan bertenaga sehingga jalur ilmu perguruan Selo tidak hanya dikhususkan untuk melakukan pertahanan. Dalam keadaan yang diperlukan kecepatan gerak ilmu perguruan Selo justru semakin menjadi dahsyat kalau dipergunakan untuk menyerang. Sejauh ini Wirosono menilai bahwa ilmu yang ditunjukkan oleh Satiwo dalam merendam kegarangan lawannya nampaknya tidak mempunyai ciri-ciri seperti yang bersumber dari perguruan Selo. Kecepatan gerak yang ditunjukkan Satiwo nampaknya
hanya dikhususkan untuk melakukan pertahanan sebagai upaya untuk melindungi pemiliknya dari sergapan ilmu lawannya. Menurut penilaian Wirosono, tata gerak yang ditunjukkan Sadewa nampak begitu sederhana dan tidak begitu rumit. Tetapi yang terlihat begitu sederhana tersebut ternyata justru mempunyai kedahsyatan melebihi ilmu dari perguruan Selo sendiri. Setidaknya dalam hal kecepatan gerak. Ilmu anak muda itu nampaknya hanya dikhususkan untuk melakukan sebuah pertahanan semata. Menjadi wajar kiranya kalau ilmu-ilmu itu justru terlihat menjadi matang dan sempurna. Dalam puncak kemampuannya, nampaknya ilmu itu akan dapat membuat pemiliknya seolah-olah dapat berada di satu tempat, justru ketika pemilik ilmu itu sendiri belum melakukan gerak apapun. Desis Wirosono yang tiba-tiba saja dan jantungnya telah menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya, Wirosono kembali teringat pada cerita gurunya yang mengisahkan tentang keberadaan sebuah ilmu yang seolah-olah hanya bisa ditemukan dalam sebuah dongeng. Sebuah ilmu yang mampu membuat pemiliknya bergerak melebihi kecepatan angin. Tentu saja kemampuan seperti itu dapat dilakukan apabila pemilik ilmu tersebut benar-benar telah menguasainya dengan tuntas dan sempurna. Meskipun ilmu itu ada ilmu yang dahsyat, namun ilmu itu sendiri mempunyai watak yang lunak dan lembut. Menurut gurunya, ilmu yang pilih tanding tersebut pada awalnya dikembangkan oleh seorang pertapa untuk tujuan kemanusiaan dan kebajikan. Gurunya menyebut ilmu itu sebagai sebuah ajian rogo sukmo. Meskipun demikian, gurunya mengatakan bahwa ilmu itu sendiri untuk saat ini keberadaannya mungkin sudah tidak dapat ditemukan lagi. Siapakah sebenarnya anak muda bernama Sadewa itu? Berkata Wirosono di dalam hatinya. Wirosono yang di lingkungannya lebih dikenal dengan nama Joko Warih adalah seorang anak muda yang cerdas dengan pengetahuannya yang luas. Kegemarannya mengembara, serta kenyataan akan jati dirinya yang merupakan cucu dari seorang yang mempunyai kedekatan khusus dengan pengusaha Demak Bintoro memberikan pengaruh kuat atas beberapa pengetahuan yang dimilikinya. Selain dari itu, gurunya sendiri merupakan seseorang yang juga memiliki pengaruh seperti kakeknya sendiri, sehingga gurunya mempunyai peran besar dalam mengenalkan Wirosono kepada beberapa perusahaan yang terjadi, termasuk juga mengenalkannya kepada tokoh-tokoh yang memiliki nama besar dalam dunia kanuragan. Gurunya dan juga kakeknya sendiri seringkali memberinya pengetahuan serta mengenalkan tentang keberadaan tokoh-tokoh ternama yang disegani dalam dunia kanuragan. Tokoh dari angkatan tua seperti Ki Kebo Kenongo serta saudara seperguruannya yang sempat menjadi seorang senopati di Kasultan Demak berpangkat Ronggo yang dikenal dengan gelarnya sebagai Ronggo Tohjoyo, termasuk diantaranya adalah Ki Kebo Kanigoro yang merupakan saudara tua dari Ki Kebo Kenongo. Ketiga nama tersebut merupakan sosok yang menjadi pewaris dari ajian Sosrobiro yang dikenal begitu dahsyatnya. Pada generasi yang seangkatan dengan ajian Sosrobiro dari perguruan pengging tersebut, ternyata justru mengalir pada putra dari penguasa Pertikan Banyu Biru. Nama-nama lain yang juga diketahuinya tentu saja adalah penguasa Banyu Biru yang dikenal dalam gelarnya sebagai Ki Ageng Gajah Suro, seorang yang dikenal memiliki ilmu gegirisi yang disebut sebagai ajian lebur seketi. Ki Ageng Gajah Suro sendiri merupakan putra sekaligus murid dari Ki Ageng Suro Dipoyono yang dikabarkan memiliki kesaktian tiada bandingnya. Ki Ageng Suro Dipoyono atau
sosok kawentar lainnya seperti Ki Ageng Pandanalas merupakan orang-orang sakti yang seangkatan dengan gurunya meskipun masih di bawah kakeknya. Angkatan tua lain yang keberadaannya mampu mewarnai jagat kanuragan tentunya tokoh-tokoh ternama yang berasal dari perguruan Selo. Ki Ageng Silo Sepuh konon kabarnya adalah seorang yang tak tertandingi dengan ilmunya. Kesaktian yang dimilikinya tersebut ternyata diwarisi dengan tuntas oleh Ki Ageng Nis atau juga dikenal sebagai Ki Ageng Selo yang sekarang. Sementara untuk yang seangkatan dengan Wirosono, tentu saja mengenal nama-nama seperti Karepet dari Tingkir. Seorang anak muda mengagumkan karena mampu menguasai bermacam ilmu dahsyat yang bersumber entah dari mana asalnya. Nama lainnya tentu saja Aryo Saloko yang merupakan putra dari penguasa Banyuwangi yang mewarisi ajian Sosobiro dari perguruan Pengging melalui jalur guru yang dikenal sebagai Maiso Cenat. Memang ada sedikit keunikan dalam kejadian pewarasan ilmu. Karepet yang merupakan putra dari Ki Kebu Kenongo seharusnya mewarisi ajian Sosrobirowo dari perguruan Pengging. Namun, karena ayahnya meninggal ketika usianya masih kanak-kanak, Karepet tidak berkesempatan untuk menyadap ilmu leluhurnya tersebut. Sementara Aryo Saloko yang seharusnya mengasih ajian lebur seketi yang dimiliki ayahnya ternyata justru mendapatkan pewarisan ilmu Sosrobiro dari gurunya karena sejak terjadinya kemelut di Perdikan Banyubiru. Aryo Saloko saat itu baru menginjak masa remajanya memang berada dalam pengasuhan gurunya. Bahkan Wirosono sendiri menyadari bahwa ajian Sosrobiro dari perguruan Pengging ternyata juga memberikan warna tersendiri bagi ilmu yang dikuasainya. Hal yang demikian tak terlepas dari persahabatan serta kedekatan gurunya dengan salah satu murid dari perguruan Pengging. Sementara dari jalur perguruan Selo yang seangkatan dengan Wirosono tentu saja mengenal sepak terjang dari muridnya seperti Mertani, Panembahan atau juga Penjawi. Nama lain yang juga didengarnya adalah seorang pemuda dari Perbukitan Menureh yang saat ini menjadi Senopati di Kesultanan Demak. Senopati dari Menureh tersebut namanya mulai menanjak berkat kecerdasan serta kemampuan tinggi yang dimilikinya. Di lereng Merapi sendiri ternyata mulai muncul pula seorang pemuda bernama Paguhan yang ilmunya semakin berkembang pesat berkat warisan ilmu yang disadapnya dari perguruan lereng Merapi. Sebuah nama lain yang tentu saja tidak dapat dilupakan keberadaannya adalah putra dari Pangeran Sekar Sedolepen. Di bawah bimbingan gurunya yang menjadi seorang pepatih di Kadipaten Jipang, pemuda tersebut mulai tumbuh menjadi seorang pemuda dengan kemampuan ilmu yang menggetarkan. Wirosono memang pernah bertemu dengan sebagian besar dari nama-nama tersebut. Meskipun demikian, Wirosono tidak mengenalnya secara langsung, karena sejauh ini Wirosono memang tidak pernah mempunyai kepentingan yang memungkinkan dirinya bersinggungan secara langsung dengan orang-orang tersebut. Masih banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh kanuragan yang diperkenalkan gurunya kepadanya, ataupun bahkan diketahuinya sendiri ketika ia sedang melakukan pengembaraannya. Termasuk diantaranya adalah tokoh-tokoh dari kalangan hitam seperti Lowoijo, Joko Soko, sekelompok orang-orang berilmu tinggi yang bersarang di Rawa Pening ataupun dari Gua Susunya Angin, serta nama-nama yang menakutkan lainnya. Namun, di antara sekian banyak nama yang dikenalnya, Wirosono memang belum pernah mengenal atau bahkan mendengar nama Satyo dari Jati Anom. Gurunya pun
tidak pernah sekalipun menyebut bahwa di tlatah Jatianom terdapat seorang ataupun sebuah perguruan yang dikenal karena mewarisi ilmu yang tinggi. Namun, Wirosono menyadari sekaligus mengetahuinya bahwa terlalu banyak orang-orang berkemampuan tinggi yang dimiliki oleh negeri ini. Dan tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari orang-orang yang memiliki kesaktian ini keberadaannya tidak begitu dikenal karena orang-orang tersebut memang tidak ingin menampakkan dirinya ke permukaan dengan berbagai alasannya masing-masing. Setidaknya Wirosono dapat melihat kepada dirinya sendiri ataupun juga melihat keberadaan kakeknya yang hampir tidak dikenali oleh siapapun. Andaikan ada keinginan dari dalam dirinya untuk menampakkan keberadaannya, Wirosono tentu saja mempunyai bekal yang cukup untuk membuat namanya dikenal banyak orang. Bagaimanapun ia sendiri bukanlah anak muda yang tidak berilmu. Wirosono tentu saja tidak ingin menyombongkan dirinya karena hal yang demikian memang bukan menjadi sifatnya. Bahkan kakek dan gurunya sendiri senantiasa memberikan pesan dan nasihatnya untuk tidak bersikap sombong. Sebagai anak muda, terkadang terbesit keinginan dari dalam hatinya untuk sekedar membanggakan dirinya bahwa ia pun sebenarnya seorang anak muda yang mampu melakukan apa saja seperti apa yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang selama ini menjadi perbincangan banyak orang karena kemampuan ilmunya yang tinggi. Namun, Wirosono adalah cucu dari seseorang yang memiliki kesederhanaan dalam hidupnya. Seseorang yang telah tuntas dengan persoalan duniawinya. Dan nampaknya Wirosono telah mewarisi sikap dan sifat dari kakeknya tersebut. Demikianlah selanjutnya. Sambil bermain-main dengan angan-angannya, Wirosono tidak melepaskan pandangan matanya dalam mengamati perkelahian yang terjadi antara Ki Kebo Ireng dengan Satiwo. Wirosono pun sebenarnya juga mengagumi kelebihan yang dimiliki Ki Kebo Ireng. Namun sejauh ini Wirosono memang lebih tertarik dengan kemampuan ilmu yang ditunjukkan oleh anak muda bernama Satiwo tersebut. Bahkan ketertarikannya pada anak muda tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan ilmu yang dimilikinya, namun juga pada sikap serta ketajaman pikirannya dalam membuat sebuah penilaian. Tingkahnya memancing persoalan dengan Ki Kebo Ireng tentu dikarenakan anak muda tersebut mengetahui bahwa Ki Kebo Ireng sebenarnya tidak bersungguh-sungguh ingin merampas kambing-kambingnya. Satiwo tentu mempunyai dugaan bahwa apa yang dilakukan Ki Kebo Ireng terhadap dirinya tentu didasari oleh maksudnya yang lain, meskipun Wirosono meyakini bahwa anak muda tersebut nampaknya juga belum mengetahui maksud sebenarnya yang ingin dicapai oleh Ki Kebo Ireng. Didorong oleh ketertarikannya kepada seseorang anak muda dari Jatianom tersebut, Wirosono kembali memusatkan perhatiannya terhadap perkelahian yang terjadi. Perkelahian di antara keduanya memang berlangsung semakin sengit, apalagi setelah Ki Kebo Ireng mempergunakan ilmu yang menjadi kebanggaannya. Medan pertempuran seolah-olah bagaikan telah terbakar akibat ungkapan ilmu Ki Kebo Ireng. Namun seperti yang telah diduganya, anak muda yang bernama Satiwo itu ternyata benar-benar mampu menghindarkan dirinya dari sergapan-sergapan yang dilancarkan oleh Ki Kebo Ireng. Hembusan angin yang disertai dengan gelombang udara panas yang dilancarkan lawannya nampaknya tidak terlalu terpengaruh baginya. Ki Kebo Ireng sendiri menjadi semakin marah melihat kenyataan yang terjadi. Meskipun dirinya telah merambah pada puncak kemampuan ilmunya, namun ternyata tetap saja anak muda tersebut tidak segera dapat ditundukkannya. Bahkan secara perlahan-lahan, Ki Kebo Ireng justru terlihat semakin kelihan pengamatan dirinya
dalam menghadapi kemampuan lawannya. Kecepatan gerak yang dimiliki Sadewa benar-benar telah membuatnya seolah kehilangan akalnya. Keadaan yang demikian itulah yang memang diinginkan Sadewa selama ini. Hingga dalam satu kesempatan, kecepatan gerak Sadewa ternyata benar-benar mampu membuat lawannya menjadi lengah. Dan Sadewa pun telah memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang memang telah ditunggunya tersebut. Ki Kebo Ireng yang baru saja melompat mundur untuk menghindari serangan kaki lawannya terlihat telah mengayunkan tangannya untuk melakukan serangan balasan. Mustad! Seberkas cahaya kemerah-merahan yang disertai gelombang udara panas tertembus dari telapak tangan Ki Kebo Ireng dan mengarah langsung ke tubuh lawannya. Namun ternyata Sadewa telah memperhitungkan kemungkinan serangan tersebut. Dengan sebuah lentingan yang begitu indahnya, Sadewa terlihat melayang melintas di atas kepala Ki Kebo Ireng. Layaknya seekor burung Raja Bali mengintai mangsanya. Tiba-tiba Sadewa telah berubah arah lentingannya untuk mendekati Ki Kebo Ireng. Keseluruhan gerakan yang dilakukan Sadewa tersebut hanya terjadi dalam waktu yang sekejap mata. Bahkan Ki Kebo Ireng sendiri nampaknya belum sempat menyadari bahwa lawannya tiba-tiba dah berada di dekatnya sambil mengamit pundaknya. Ki Kebo Ireng hanya dapat merasakan tiba-tiba pundaknya bagaikan dihantam sebuah balok kayu sebesar pohon kelapa. Terdengar keluhan kesakitan dari mulutnya. Pundaknya seolah-olah menjadi remuk tulang belulangnya. Sentuhan tangan Sadewa yang dilambari dengan ilmunya benar-benar mampu menggoyahkan pertahanannya. Untuk saat Ki Kebo Ireng bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Dengan susah payah Ki Kebo Ireng masih berusaha melompat mundur untuk menjauhi lawannya. Sadewa sendiri tidak berusaha mengejar kedudukan lawannya. Ia berdiri dengan tegaknya dalam sikap yang penuh kewaspadaan. Kedua kakinya merenggang dengan kokohnya, sementara matanya menatap tajam ke arah Ki Kebo Ireng. Sementara Ki Kebo Ireng terlihat berdiri dalam keadaannya. Tatapan matanya nanar dan napasnya berkejaran di antara guncangan perasaannya. Seolah-olah tidak dapat dipercaya bahwa lawannya yang masih berusia muda itu ternyata tidak bisa ditunduknya meskipun ia telah menggapai pada puncak ilmunya. Justru lawannya itulah yang telah menghempaskan harga dirinya. Dalam kegelapan pikirannya serta ungkitan atas harga dirinya, Ki Kebo Ireng sempat berkeinginan untuk membenturkan secara langsung puncak ilmunya dengan ilmu yang dimiliki lawannya. Ia masih meyakini bahwa anak muda bernama Sadewa itu tentu tidak akan mampu bertahan dari benturan ilmu yang dimilikinya. Ia menganggap bahwa lawannya yang masih berusia muda itu selama ini hanya mampu mengandalkan pada ilmu kecepatan geraknya. Ki Kebo Ireng termangu-mangu, seolah sedang membuat sebuah pertimbangan atas apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Untuk sekejap tersirat keraguan pada wajahnya. Dalam keraguan itulah tanpa sadar Ki Kebo Ireng melemparkan pandangan matanya pada gerumbulan perdu yang tumbuh melebat tak jauh dari tempat itu. Apa yang dilakukan Ki Kebo Ireng itu hanya terjadi dalam waktu yang sekilas saja. Namun yang sekilas tersebut ternyata dapat tertangkap oleh Sadewa yang berdiri di hadapannya. Bahkan Wirosana yang berdiri di depan arena pun dapat mengetahuinya juga. Hampir bersamaan, Sadewa dan Wirosana mengarahkan pandangannya pada gerumbulan perdu tersebut. Keduanya tidak dapat menutupi keterkejutannya ketika tiba-tiba saja
Dari rembulan kerumbulan perdu muncul seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Orang itu terlihat berjalan mendekati area pertempuran dan berdiri di samping Ki Kebo Ireng. Namun, sebelum orang yang baru datang itu mengatakan sesuatu apapun, tiba-tiba dari arah yang lain, dari balik sebuah pohon besar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari area pertempuran, telah muncul kembali seseorang yang berjalan mendekat ke tempat di mana keempat orang itu berada. Seseorang yang masih berusia muda, bahkan lebih muda dari orang yang bernama Sadewa. Kemunculan orang yang baru datang terakhir itu telah mengejutkan semua orang yang terlebih dulu berada di tempat itu. Beberapa saat kemudian, ketika orang yang baru datang terakhir itu telah berada di dekat lingkaran pertempuran, terdengar Ki Kebo Ireng, Sadewa, bahkan orang yang baru datang dari kumpulan perdu itu bertanya dalam waktu yang hampir bersamaan dalam nada suaranya yang masing-masing. Siapakah kau? Siapa kau? Siapakah kau? Hanya Wirosona yang berdiam karena ia masih menyadari bahwa di tempat itu hanyalah seorang gembala yang sewajarnya. Namun demikian pertanyaan itu sebenarnya juga telah didesuskannya meskipun hanya sebatas dalam hatinya sendiri. Sementara suasana terasa menjadi panas dengan bertambahnya 2 orang lagi. Demikianlah episode 55 Pedut 3 Temuan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.